semuanya, selamat datang kembali di Perseiman. Masih bersama dengan saya Victor. Di tengah berita dan juga fakta yang menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat perceraian membuat semakin banyak orang bertanya-tanya, kalau pernikahan itu berujung pada penderitaan, lalu buat apa menikah? Setiap orang memiliki alasan yang sendiri-sendiri untuk menikah. Ada yang berpikir bahwa hidup itu tidak lengkap rasanya kalau belum menikah. Ada yang untuk mengejar kebahagiaan, ada yang untuk memiliki anak, ada juga yang supaya menyenangkan orang tua, dan masih banyak yang lainnya. Semuanya itu baik adanya. Tetapi kalau kita tidak memiliki pemahaman yang benar akan tujuan sebenarnya dari pernikahan itu, maka bisa jadi pernikahan yang tadinya kita pikir akan menjadi happily ever after akan menjadi sebuah momen buruk yang tidak akan pernah bisa kita lupakan. Sebagai orang Kristen, makna sesungguhnya dari pernikahan hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Di luar daripada itu, kita tidak akan bisa menemukan pernikahan yang sejati. Seperti apa yang dikatakan oleh Gary Thomas, seorang penulis buku pernikahan yang amat populer, yaitu adalah Secret Marriage, di mana dia menuliskan seperti ini. The problem with looking to another human to complete us is that, spiritually speaking, it's idolatry. We are to find our fulfillment and purpose in God. If we expect our spouse to be God to us, he or she will fail every day. No person can live up to such expectation. Harusnya, pasangan kita dalam pernikahan adalah sosok di mana kita bisa mempraktikkan kasih Tuhan yang tidak terbatas, sekaligus menerima ataupun juga merasakan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Gary Thomas juga menuliskan seperti ini. When my wife forgives me and accepts me, I learn to receive God's forgiveness and acceptance as well. In that moment, she is modeling God to me, revealing God's mercy to me, and helping me to see with my own eyes a very real spiritual reality. Oke, sekarang mari kita lihat secara biblical. Sebenarnya apa sih tujuan daripada pernikahan itu? Kalau kita lihat dalam Alkitab, pernikahan pertama yang tercatat itu adalah antara Adam dan juga Hawa, di mana kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang memberikan Hawa kepada Adam. Diceritakan bahwa suatu hari Tuhan melihat Adam sendirian dan memberikannya seorang penolong. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tujuan mula-mula dari pernikahan adalah persekutuan antara orang percaya di mana mereka saling menolong dan saling melayani satu dengan yang lain. Alasan berikutnya dalam pernikahan yaitu adalah menciptakan lingkungan rumah tangga yang stabil di mana seorang anak bisa tumbuh dan juga berkenan di mata Tuhan. Kalau kita baca di dalam Maleakhi 2 ayat 13-15, kita akan melihat bahwa kesatuan pernikahan dan juga anak yang kudus itu penting di mata Tuhan. Mari kita baca dalam terjemahan VMD ataupun juga versi mudah dibaca. Kamu dapat menangis dan membasahi mezbah Tuhan dengan air mata, tetapi Tuhan tidak menerima pemberianmu. Ia tidak berkenan dengan pemberian yang kamu bawa kepadanya. Kamu bertanya, mengapa pemberian kami tidak diterima Tuhan? Hal itu terjadi karena Tuhan melihat kejahatan yang kamu lakukan. Itulah saksi terhadap kamu. Ia melihat kamu mengkhianati istri yang kamu kawini semasih kamu muda, dan dia menjadi pendampingmu yang terdekat. Dengan dia, engkau telah membuat perjanjian nikah. Allah menginginkan suami dan istri menjadi satu daging dan satu roh, maka mereka mempunyai anak-anak yang kudus. Jadi, jagalah roh kesatuan. Jangan hianati istrimu. Dialah istrimu sejak kamu masih muda. Tujuan pernikahan yang lain adalah untuk mendewasakan kita menjadi orang Kristen yang sejati. Pernikahan membuat dua orang, baik pria dan juga wanita, hidup dengan sangat intim, di mana kekurangan masing-masing pribadi, seperti misalkan keegoisan, kesombongan, kemalasan, dan ketidaksabaran, itu akan muncul ke permukaan. Disinilah karakter kita sebagai orang Kristen sesungguhnya diuji. Apakah kita bisa mempraktikkan kasih Tuhan, seperti misalkan pengorbanan, menghormati, tunduk, pengampunan, dan juga ketahanan diri atau perseverance. Pernikahan yang kudus dan berpusat kepada Tuhan akan membuat kedua pribadi menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih lagi mengenal kasih Tuhan. Pernikahan juga melindungi seseorang dari perzinahan. Tidak bisa kita pungkiri, kita hidup di zaman yang penuh dengan godaan dan juga pornografi, di mana seperti menghantui para anak muda dan membuat orang itu susah untuk keluar apabila sudah terjebak di dalamnya. Pernikahan adalah tempat yang aman di mana dua orang bisa mengekspresikan seksualitasnya tanpa resiko luka fisik ataupun juga emosional akibat hubungan seksual di luar pernikahan. Amsal 18 ayat 22 dalam terjemahan BIS dikatakan seperti ini. Orang yang mendapat istri mendapat keuntungan. Istri adalah karunia dari Tuhan. Yang terakhir,
Pernikahan juga adalah gambaran yang indah antara Yesus dengan gerejanya. Kalau kita baca di dalam Alkitab, orang-orang percaya yang menjadi tubuh gereja seringkali disebut sebagai mempelai perempuan dari Kristus, dan dituliskan bahwa Yesus memberikan hidupnya bagi mempelainya. Dan inilah gambaran betapa kuatnya hubungan antara sepasang suami dan istri yang harus terbangun. Kunci daripada pernikahan yang sukses itu adalah memiliki perspektif spiritual akan pernikahan itu sendiri. Dan kalau kita bisa melihat bahwa pernikahan itu sebagai perjalanan spiritual ataupun juga perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan, maka kita tidak lagi terbatas akan masalah-masalah seperti hal-hal keuangan ataupun juga kesulitan memiliki anak ataupun juga pandangan orang lain terhadap keluarga kita. Karena kita bisa mengetahui bahwa pernikahan itu pada dasarnya adalah menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita serta membangun karakter kita yang semakin kudus. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati kalian semua ya. Jangan lupa like video ini kalian suka, share ke teman-teman kalian semua, komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama, dan jangan lupa juga buat subscribe serta nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching, see you in the episode. Tuhan Yesus memberkati.